Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjutkan belajar, kita terlebih dahulu berdoa sebagai pembuka pelajaran. Nah, mari kita menyanyikan lagu sebagai pengantar untuk berdoa. Silakan bersama-sama, mari kita nyanyikan. Oke, 1, 2, 3. Hari ini kita kembali belajar tentang pelajaran fikih. Kita melanjutkan ke bab yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar dari bab 1 dan bab 2. Untuk bab 1, apa kemarin bab 1? Makanan halal dan makanan haram. Kemudian yang bab 2 minuman halal dan minuman haram. Untuk bab yang ketiga kita lanjutkan adalah binatang halal dan binatang haram. Oke, mari kita mengingat kembali materi yang lalu. Apa pengertian dari makanan halal dulu? Siapa bisa duduk jari? Berdasarkan pembelajaran yang sudah pernah kita laksanakan di awal pertemuan semester ini, makanan halal. Kita ulang saja. Makanan yang ayo siapa terjadi? Tujuh saja. Oke, silakan. Makanan yang diizinkan oleh Allah SWT untuk dimakan. Oke, bagus. Siapa namanya? Oke, Ini. Oke, yang berikutnya. Makanan haram. Oke, Mas. Makanan yang tidak dibolehkan dimakan oleh Allah. Ya. Makanan yang tidak diperbolehkan dimakan berdasarkan syariat Islam, ya. Dan minuman yang kedua, bab 2, minuman halal. Minuman halal? Siapa tahu tuh jadi minuman halal. Oke, Mas Aufa. Minuman yang diperbolehkan diminum Ya, diperbolehkan diminum oleh syariat. oleh syariat Islam. Minuman haram? Siapa tuh cari lagi? Ayo. Hanya mengingat kemarin. Minuman haram. Oke, Mbak. Oke, bagus. Sekarang jenisnya. Ini mengulang aja. Kita mengulang kembali. Jenis makanan halal. Makanannya apa saja? Halal daging ayam, Ayam, daging sapi, daging sapi, daging kambing, daging kambing. Oh, cukup. Yang haram. Oke. Apa? Kerak. Babi. Oke, cukup. Yang minuman halal. Halal. Apa? Minuman halal. Putih. Susu. Apa lagi? Oke, cukup. Haram. Oke. Alkohol. Oke. Yang memabukkan. Oke. Iya, oke. Kemudian yang kita hari ini kita lanjutkan, ya. Kita akan belajar tentang bab baru di pembelajaran yang ketiga, yaitu binatang halal dan binatang haram. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apa tujuan pembelajaran kita membahas tentang makanan halal, binatang halal dan binatang haram? Bahwa tujuannya adalah kita dengan melalui pembelajaran nanti, kegiatannya mengamati, bertanya dan sebagainya, pada proses ini
Anak-anak diharapkan akan dapat menyebutkan beberapa jenis binatang halal, beberapa jenis binatang haram, kemudian membiasakan mengonsumsi makanan halal, membiasakan menjauhi binatang haram, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu penting bagi kita umat Islam, bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan otak manusia. Kalau kita terbiasa dengan makanan halal, otaknya jernih, menerima nasihat mudah, ya, perilakunya kan baik, ya dah. Tapi sebaliknya ketika kita membiasakan mengonsumsi makanan haram, perkembangan otak akan mempengaruhi, ya, berpengaruh, otaknya kotor, ya, kotor, pola berpikir yang tidak bagus, kemudian juga perkembangan jiwanya tidak akan baik, ya. Dan yang paling menakutkan akan kita akan diadab oleh Allah. Karena apa? Di dalam tubuh kita ini, ya, ketika dimasuki barang haram, nanti ketika kita akan mati, semuanya akan berbicara. Oh iya ini tidak bagus. Oke, lanjut. Sekarang oke. Nah, anak-anak, berarti nanti kalian akan dituntut bisa mengerti, bisa memahami tentang binatang-binatang halal. Mengapa ini penting? Karena kamu di dalam kehidupan sehari-hari kan kamu dihadapkan dengan berbagai jenis, ya, jenis binatang dan sebagainya. Dan kalau kamu tidak mempelajari, kamu tidak akan tahu mana jenis yang halal, mana yang haram. Apalagi yang tidak lazim, yang tidak populer. Kalau ayam sudah jelas, sapi jelas, kemudian kambing sudah jelas, ya. Tapi kemudian binatang-binatang yang kamu mungkin masih belum tahu tentang hukumnya, ini makanan halal. Maka dalam rangka belajar ini, diharapkan kamu nanti akan semakin tambah pengetahuannya tentang macam-macam jenis-jenis binatang-binatang yang halal. Penting ya, jangan sampai nanti terjerumus. Kalau masalahnya gini, kalau memang nggak tahu ya masalah, hukumnya tidak ada masalah. Tapi kalau udah tahu itu terus menerjang, itu dosa. Dan yang berikutnya, kalian juga akan tahu hukum-hukum bagaimana hukumnya mengonsumsi makanan halal. Terus akan juga tahu tentang dalil-dalil tentang binatang-binatang yang halal. Kemudian jenis-jenisnya. Kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian mengetahui, bisa menyebutkan juga hikmah manfaat dari mengonsumsi makanan halal. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kamu yang lihat, ya. Ini Kak Guru ambil masih bermacam-macam, belum saya kelompokkan. Nanti kalian yang akan mengelompokkan masing-masing. Nah, ini bisa dilihat? Bisa. Oke, yang belakang jelas? Yes. Oke. Terus yang ini masih juga bisa dilihat ya? Bisa. Oke. Nah, dari beberapa gambar yang kalian amati, ya, ini, kemudian yang ini, sebenarnya masih banyak. Kalian nanti bisa melalui fasilitas HP-mu, ya, kalian bisa browsing, bisa mencari tambahan pengetahuan. Tolong kalian punya HP. Ya, Pak Firman, toh? Saya yakin Pak Guru yakin kalian di sini punya satu HP, ya? Iya. Iya. Yang biasanya yang sudah kamu lakukan, kamu gunakan HP hanya untuk game. Ada TikTok, Instagram,
Kalau itu ada manfaat tidak masalah. Coba ditambah manfaatnya lagi dengan mencari browsing jenis-jenis macam-macam binatang yang halal. Nanti akan kamu menemukan di situ. Banyak. Ya, banyak. Kemudian juga akan kamu bisa nambah lagi jenis-jenis binatang yang haram. Ya, haram. Kamu akan tahu lagi. Banyak lagi. Karena kalau sekarang kalian dituntut membaca buku, ya, sudah tidak, kalau anak-anak kon baca buku mungkin wis ora tidak begitu enggak. Tapi ketika kon baca WA seger. Ya, nah. Maka dengan HP itu digunakan untuk menambah pengetahuan kamu. Karena apa? Kalau kon maca buku wis doga. Saya yakin itu. Maka cara mencari tambahan ilmu kamu bisa menggunakan fasilitas HP itu. Itu jadikanlah HP ini sesuatu yang bisa mendorong kita masuk ke surga, malah menghambat. Jangan jadikan semua peralatan yang kita miliki, semua yang kita miliki ini mendukung, memperlancar kita masuk ke surga. Ya, enggak, malah menghambat. Nah, maka Pak Guru mohon nanti kamu dalam rangka menambah referensi tentang gambar-gambar jenis-jenis binatang haram dan halal, kamu bisa menambah melalui kegiatan kamu di rumah dengan menggunakan HP. Oke, lanjut. Sekarang kita bermain dulu, coba ya. Oke, ini. Sekarang saya akan membuatkan sebuah permainan. Silakan nanti, ini lihat dulu ya, lihat dulu tentang pembelajaran fikih ini. Pak Guru akan memutarkan foto enggak? Akan memutarkan video tentang jenis binatang halal dan haram. Kamu lihat, simak dulu ya, disimak, perhatikan. Mudah-mudahan ini suaranya bisa mendukung, bisa disimak kalau silakan. Oke, yes. Disimak hanya 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis-jenis binatang halal. Binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyak jenisnya. Ciri-ciri binatang tersebut adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal dagingnya. Pertama, binatang ternak, yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. 2. Kelompok unggas, yaitu ayam, bebek, angsa, burung bangau, dan sejenisnya. Yang ketiga, binatang lainnya, yaitu kelinci, kerbau rawa, dan belalang. Keempat, semua daging dari binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib anak ketahui bahwa binatang yang halal dimakan adalah yang tidak dilarang di dalam syariat Islam. Namun, binatang yang halal yang ingin dikonsumsi wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Islam. Nah, lalu bagaimana agar binatang yang disembelih halal dan diridai Allah? Agar binatang yang disembelih halal dan diridai Allah, maka harus memperhatikan rukun penyembelihan binatang berikut ini. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih. Alat harus menggunakan pisau yang tajam, menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Selanjutnya, binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air
baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Bukan hanya binatang yang hidup di air laut saja yang dihalalkan, namun makhluk hidup yang hidup di air laut seperti kandang laut, rumput laut, kerang, dan mutiara juga halal untuk dimanfaatkan manusia. Bangkai belalang, bangkai ikan air laut dan air tawar, hati dan limpah. Bangkai ikan dan belalang, adapun selain dua binatang tersebut maka haram hukumnya. Hati dan limpah, jadi semua darah hukumnya haram kecuali hati dan limpah. Selain itu, kerang, ikan laut yang diawetkan dengan es, ikan yang dikemas dalam kaleng atau sarden, ikan yang diawetkan dengan garam atau ikan asin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, manfaat binatang halal: menyehatkan badan, terhindar dari penyakit, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menghindarkan diri dari larangan Allah dan perbuatan dosa, mencerdaskan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah belajar mengenai binatang halal. Sekarang binatang haram. Binatang haram. Pengertian binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi sebagaimana ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah mengharamkan binatang tertentu karena terdapat bahaya apabila manusia memakan binatang tersebut. Jenis-jenis binatang haram. Binatang yang diharamkan dalam penjelasan Al-Quran. Jenis-jenis binatang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai surat Al-Maidah ayat 3 adalah sebagai berikut: bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang yang dicekik, binatang yang dipukul, binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk, binatang yang telah dimakan binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala, binatang yang kotor atau menjijikan. Binatang yang menjijikan seperti binatang yang buruk dan kotor, yaitu cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, dan jalalah, atau binatang yang memakan kotoran, keledai kampung atau jinak. Binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis: yang pertama, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan, di antaranya ular, gagak, tikus, anjing, kalajengking, cicak, tokek, dan burung elang. 2. Burung yang berkuku tajam seperti elang, garuda, nuri, dan lain-lainnya. 3. Binatang buas dan bertaring seperti harimau, serigala, anjing, kucing, kera, dan lain-lain. 4. Binatang yang hidup di dua alam seperti katak dan buaya. 5. Binatang yang dilarang untuk dibunuh, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung sorak. Nah, berikut beberapa hewan yang hidup di dua alam dan hukum memakannya. Anjing laut, hukumnya halal. Kura-kura dan penyu, hukumnya halal. Buaya termasuk hewan yang haram karena memiliki taring yang kuat dan buas. Kepiting hukumnya halal. Kata atau kodok hukumnya haram. Akibat memakan binatang haram: mendapatkan dosa karena melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah, mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit, tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi binatang halal dan haram. Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak ya. Oke, ada pertanyaan atau mungkin sanggahan? Ada, silakan bertanya, boleh. Dari penjelasannya tadi mungkin ada yang disampaikan di situ kalian belum jelas. Tanyakan saja. Tidak usah takut. Ya, silakan Mas Raisa. Tadi kan di penjelasannya itu kan katanya halal. Halal. Tapi itu kan hidupnya di dua alam. Maka ada pengecualian toh. Ada pengecualian binatang yang hidup di dua alam namun halal, yaitu anjing laut dan penyu toh. Yang lainnya haram. Tapi meskipun demikian dua alam, tapi anjing itu tidak bisa lama di daratan, banyak di laut. Kemudian kalau yang penyu juga sama toh. Kemudian mungkin hanya di daratan hanya bertelur. Kemudian dia
Kembali ke air lagi. Ada lagi? Pak, Oh. hewan jalala itu hewan apa? Hewan jalalah itu semacam hewan jalalah itu kayak apa sih enggak? Apa itu? Ya, Ampau. yang kotor, yang menjijikan. Iya, jalalah. Jadi kok sudah berjauh Belatung. Belatung. Nah, semacam itu. Tapi bukan belatung, semacam itu pakai jalalah. Tapi itu kategori menjijikan. Ya, itu haram. Terus yang lain? Apalagi? Oh, enggak ada. Oke, dalam hal ini dengan video tadi sudah paham? Oke, sekarang lanjut. Ini nanti bisa maju satu-satu. Ini ada ini adalah sampai ya. Nah, kalian cara bermainnya. Nah, kalian ini kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Iya. Kelihatan? Kelihatan. Ini mindah ke dalam kotak ini. Oke? Oke, paham juga? Contoh salah satu, siapa yang mau? Ini, yang mana? Oke, siapa? Lihat sebut namanya. Oh, Bayu, mana? Oh, maju aja, maju. Persentasenya bisa. Peteng. Persentase titik 3 di pojok itu bisa. Oke. Nggih. Niki. Nggih. Terus 125 ditambah, Pak. 125. Oh, ini. Nggih. Bisa, Mbak? Nggih. Kok kecilin dikit, Pak. Itu dikit. Ya, yuk diklik malih ben. Boleh, ya kuat. Diklik atasnya. Mboten, nah, ngene binatang anu game. Yang Anu ini lho. Ini gamenya. Oh, ini. Nah, yang ini. Oke, dulu ya. Oh, ini. Nah, oke. Ya, silakan maju. Berarti kamu harus tahu mengelompokkan, udah mengelompokkan ya. Ditahan, Mas. Tahan. Syaratnya. Nah, oke, terus sana. Oh, kita lagi maju. Nah, ayo, cepat maju cepat. Ini jangan lama-lama. Ya, nanti langsung maju ya, nggak usah malu-malu, nggak usah takut langsung maju. Oke, langsung berputar. Ya, cepat. Main cepat ini. Ada apa? Ya, terus lagi bantu terus. Nah, dari. Ayo. Oke, ya. Nanti semua nilai ya, nilai. Oke, terus. Apa dia dia? Oke. Terus. Nah, terus. Pakai semuanya maju. Agar orang maju. Nah, maju. Ayo sudah masih banyak ini. Masih banyak. Untuk terus habis ini. Masih banyak. Ayo cepat. Agar maju. Urusan maju dong. Maju teman. Alah. Asal 2 kali kok, Pak. Ayo, rata dulu, Nanti kalau lebih terus. Terus, ya. Sama melihat sini. Nanti kita koreksi. Ya, kita koreksi. Nah, terus maju. Terus, maju. Tikus ya lu, tikus. Dulu ke situ. Itu sudah diambil. Ya. Terus, ya, terus. Ambil mengoreksi yang lain. Cepat. Nah, ya terus. Masih. Kemana ini? Ayo, sopo. Ayo maju semuanya. Ayo terus. Apa ayo?
Mama. Aku berarti nggak ngerti. Pas ini karek pas. Gitu. Ayo. Ayo satu. Ayo maju. Ya, Pak. Ya, sudah. Apa jalan Niki? Ya, teman. Oke, kita koreksi nanti ya. Burung ngantuk ya. Burung ngantuk. Oke. Terima kasih. Sudah tulis semua ya? Sudah tulis semua. Oke, dari satu-satu. Kambing, betul salah halal? Betul. Ayam? Sapi? Ikan paus? Rusa? Kerbau? Kepiting? Angsa? Betul semua ya? Berarti yang menaruh di sini semuanya betul. Sekarang yang di sebelah kanan. Kanan putih kalau saya. Ini kanan ini ya. Karena yang haram, babi, kodok, anjing, buaya, tikus, harimau, ular, burung hantu. Oke, semuanya betul. Oke, teman-teman betul semuanya. Jadi inilah di antara jenis-jenis binatang yang halal dan haram dimakan. Saudara, untuk macamnya kamu bisa proses lagi banyak lagi. Ya, proses lagi. Misalkan satu tugaskan untuk mencari lagi selain ini, kamu cari banyak sekali. Oke ya. Sekarang Kirim jawaban, Pak. ya. Kirim jawaban. Kirim jawaban. Oke. Betul semuanya. Oke. Artinya apa? Kelas 6 cerdas semuanya. Alhamdulillah. Sekarang waktunya 5 menit 5 menit ya? 5 menit. Terlalu lama sebenarnya tadi. Terlalu lama. Cuman per waktu yang lama itu mungkin karena perputarannya tadi. Beralih duwis. Sekarang biar menyingkat waktu kita tampilkan lagi. ESC. Nah. PowerPoint. Bawah. Yang sebelahnya, Pak, kayaknya. Saya. Nah, sekarang ini. Aduh. Nah, sekarang lagi ya. Tambah lagi, siap. Tadi ya? Mulai lagi. Kembali ke PowerPoint emang. Kembali ke PowerPoint lagi. PowerPoint. Bentar. PowerPoint lagi. Kanan. Di sebelahnya. Iya, ini ya. Play. F5. Tadi ini, Pak. Sini, Pak. Ini. Iya. Bawahnya. Slide selanjutnya, Oh, slide banyak selanjutnya. lagi. Ah, ya. Yuk, game Nah, lagi. lagi. Saya perbesar lagi. Mulai itu, Pak. Diklik mulai. Besar, Pun mulai ini kemana? Ya. iya. Nah, Yo, siap. nanti kalian mengeklik nomor. Nomor ya. Oke, siapa yang maju? Wah. Oke, so, klik nomor. Caranya biasa awan dulu. Oke, awas, lihat dulu. Ya, kamu lihat dulu, lihat dulu. Pertanyaannya dibaca pertanyaannya. Jenis binatang darat yang halal dikonsumsi adalah halal dikonsumsi. Klik. Oke, lanjut. Bebas nomornya. Baca soalnya. Akibat konsumsi binatang haram. Kecuali. Oh iya. Lanjut. Ini nanti kalau nomornya nomor sampai lagi untuk Ikan yang ini merupakan jenis binatang. baca soalnya.
Ikan dan cumi-cumi merupakan jenis makanan halal. Halal Ji. Oke. Lanjut. Ade untuk maju. Bafi. Ayo. Ayo Raffi. Ya Raffi. Dari kamu. Apa dulu? Apa deh? Kata soalnya Raffi. Rukun menyembelih hewan kecuali Iki. Oh iya. Agama ini. Agama sultan. Ayam yang mati karena jatuh dari ketinggian apabila dikonsumsi hukumnya. Ayo. Kamu selalu tanam sebelah kok halal itu. Semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis makanan yang halal, tapi perintah yang tidak dengan menyebut nama Allah merupakan mengatakan dari ayo. Iya. Ayo lagi siapa ini? Oh masih banyak ini. Jangan yang berapa dulu, ya berapa dulu. Bagaimana merasakan? Ini masih 2 orang kok enggak? Lawan maju. Agak gitu ya. Ayo Sultan ayo. Maju. Saya kasih 2 nomor untuk Sultan dan Aga. Yo, siapa mau? Ayo cepat Aga atau Sultan? Apa satu cepat? Salah satunya. Aga atau Sultan cepat terus. Maju. Ya. Iya betul. Agak. Masih banyak. Emang tak mungkin masih ada pertanyaan lagi. Baca pertanyaannya. Manfaat bersifat bagi tubuh manusia merupakan Masih 10. Oh masih belum. Oh mari lagi. Oke. Masih 5. Semua jenis makanan yang boleh dimakan oleh seorang muslim beragama dan Allah ya dari oke. Sekarang masih ada lanjut lagi waktu sholat mulai lagi beda lagi nanti Pak Isrum. Nah, ini permainan selesai, lanjutkan. Ini sudah berkelompok ya. Sekarang sebelum kelompok kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4.
Ngamut. Apa sih? Di rumah iso. Enggak. Oke. Sudah tak anu. Nah, ini. Apa sebenarnya? LK. Aduh. Nah, siapkan kertas. Aduh ya. Aduh. Pak, harus semuanya kosong atau? Kelompok ini anu saja, satu kertas satu kelompok. Nah, sekarang tolong dibagi satu kelompok. Silakan didiskusikan. Mas. Arlan. Oke, pertanyaan ini anak-anak. Silakan. Nah, ini. Mendiskusikan, diskusi contoh-contoh binatang halal dan haram. Mengumpulkan contoh-contohnya, dikelompokkan. Oke, kalau ini. Ya. Nah, ini. Ada 4 pertanyaan. Contoh-contoh tentang hal haram campur terus dikelompokkan. Nah, terus tata cara penyembelihan binatang yang benar. Itu aja. Ya. Terus hikmah mengonsumsi binatang halal. Nanti sudah ada di video. Nah, silakan didiskusikan. Nanti presentasi. 10 menit cukup ya? 10 menit. Insya Allah. Ya cukup. Ini kan sudah beristirahat. 10 menit nanti 5 menit untuk presentasi. Berarti Pak jarum panjang di angka 3, nanti istirahat di angka 4. Ya, ya. Ini yang menulis pertamanya itu pakai kelompok satu. Ya, itu kelompoknya. Seperti ini loh. Seperti ini loh. Nah, seperti ini. Ini loh. Nah, halo. Lihat ini. Kelompok kelas anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ada toh? Ya. Nah, langsung sini. Nah, sini. Sini loh. Ya, kelompoknya nama kelompoknya tulis. Kelompok 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aja. Mau saya tanya dulu. Ya, jawab. Jadi misalnya kalau lihat tengok Ah, boleh, iya, jangan jawab. Ya kamu bertanggung jawab dengan yang kamu tulis. Ayo cepet, waktu ada 10 menit untuk diskusi. Para anak waktu laku, aman. Terus, interaktif. Ya banyak 5 lah. 5 halal, 5 6
haram 5. Mas cuma anu loh. Sebelah kita tak 5 ini. Mana anak apakah menunjukkan pabrik di satu beban. Ais, jangan diam saja kamu mau dibersihin. Allah, ayo. Bukan namanya saja, binatangnya. Iya. 5. Halal 5, haram 5. Ah, boleh, bukan. Gak banyak kok. Ya. Nah, maaf dong, alhamdulillah. Itu untuk sampai tahu. Mana tulis? Contoh-contoh binatang halal. 5 saja ini. 10 menit ya. 10 menit tidak apa-apa harus selesai. Nanti 5 menit untuk presentasi. Dua nomor 2 dikelompokkan sehingga darat. Oh, apa air? Waktu apa? Yang mengelompokkan itu daratan air. Ada 3, ada 5, ada 11. Yang mengelompokkan ya. Oke, Pak. Yang mengumpulkan itu yang asli yang darat 3, yang air 2. Yang mengumpulkan yang kedua itu yang air 2, yang air 20 dan darat 3. Yang haram bersama. Cara lu semuanya tahu kan cara menyambutnya? Pokoknya berapa pun? Kan ada di situ. Pedro. Ada loh. Pak Badrun jauh. Iya. Kalau nggak ada haram, Bang. Oh. Yang haram selalu nggak ada haram. 4. Malamnya 10 menit. Betul sudah 5 menit. 3 menit. Sudah 5 menit, tinggal 5 menit. Kamu harus presentasi. Buku ada di situ. Nah, di buku ada. Cara menulis gimana yang benar. Mana? Nomor 1, 5, 2, 5. Bukan air, meteran belajar. Kalau yang nomor 1 juga. Pak Badrun. Ya, ada. Pak Badrun. Ada loh. Yang halal ada. Yang halal tidak ada. Yang halal ada.
Tinggal 3 menit. Tiga menit lagi. Terus menjelaskan info mengenai halal. Ayo udah belum? Waktu masih 2 menit. Dan dikit apa kak? Udah ada buku semuanya. Siap. Hah? 55. Dan. Ayo dong. Kecuali membahayakan, tapi gak ada tau. Racun. Ya mau makan halal tau. Apa? Apa mas? Hah? Bayar kok 2. Tambah itu. Ini yang haram itu. Ini mana? Air. Juga alam. Jarang boleh. Bayar boleh. Oke, waktu tinggal 1/2 menit. Ah, bentar. Cuma kurang tulisnya Pak. 3 Jelaskan nih. Oke. Apa mendengar ketakwaan? Bentar. Mendengar Bentar. Jarum paling sampai angka 12 selesai. Jarum apa? Jangan musik jangan setelah belajar jangan makan. Itu kan cara menyembelih yang benar kan penjelasan. Papa Turun cuma kurang yang nomor 4 tulisnya. Gampang. Hikmah. Oke, tinggal 2 detik. 2 detik. Siapa kelompok 1 untuk presentasi? Kelompok siji. Kelompok 1, 2, 3, 4. Sisi kelompok 1. Itu mana? Sana. Tulisannya belum ada dulu dong ya. Orasi itu diganti. Yo, silakan kelompok 1 masuk. Pak. Satunya ini. 1, 2, 3. Kelompok 1 presentasi. Ayo wes kok. Oke, habis. Sudah lewat setengah detik, 1 menit. Cepat. Maju. Ayo. Atau kelompok yang lain sudah siap maju. Kelompok yang lain sudah maju. Dan kelompok mana yang sudah siap maju presentasi? Kelompok 2. Kelompok 2. Alay sok diwaca ora. Kelompok 2. Bisa. Kelompok 2. Iki kelompok 3. Nulis. 3, 4. Oh, mati.
2. Tiga nomor 4. Bentar kurang sama jawabannya. Coba. Iki, satu tiga. Meningkatkan. Yuk cepat. Waktu udah nanti kamu berada tertunda. Persentase apa? Pak, benar. Satu lagi. Kepada Allah sekolah. Aku ya. Salah satu. Tapi nanti ketika ada pertanyaan yang lain itu pasti jawab. Yuk coba siapa sudah siap maju. Meningkatkan daging hewan yang halal seperti meningkatkan konsentrasi olahraga. Nah, soalnya ya. Yuk maju satu cepat. Maju dua aja. Yang satu baca soal, yang satu baca jawaban. Lagi dulu ngomong. Please. Itu bukan pekerjaan yang sulit. Manusia. Cepat yuk. Cincinnya. Ayo. Manusia. Sesa iki wala lah pokok iki wae. Muji kaimahan manusia. Apa kata? Siap. Dengan manusia. Bapak mana ada siap maju? Empat. Cincinnya dengan Singkat konsumsi. saja, sama-sama. Satu. Ya, silakan. Daging Yuk, dari maju, binatang. terus. Masuk mau pakai kudu. Ika. Ambil 15 menit. Bed. Waduh, lampaui. Binatang yang halal. Berarti kita adalah Jam itu dikesan jam, Mbak. berarti kita telah berhasil memelihara dari salah dan Yuk, cepat, guys. Jadi 15 menit kira-kira memelihara 4 waktu. diri secara lahir dan batin sehingga tak apa-apa tok. Udah. Diri Maju. secara lahir dan Silakan. batin Salah satu mewakili dari kelompok berapa? Opa. Sekarang nomor 3. lahir dan batin Gue. Yuk, Bapakku. ya wes siapa? Arka. Salah satu mewakili dari kelompok 3. Nomor 3. Ayo maju. Oke, silakan presentasi dari kelompok 3. Kelompok Ibu Nama mahkota adalah Kafral Kafriel, Alisa Farida Fauzia, Aulia Okta Likiel, Latifah Khairun Nisa, Naswa Anissa Okta. Ya, jawaban pertanyaannya. Contoh-contoh, langsung tuh. Binatang yang halal dan haram. Ya, terus. Ayam, Ayam. anjing, sapi, babi, Harus kerbau, berjatuh ya. Terus. ular, kepiting, buaya, kambing, Terus, kata. kumpulkan. Contoh binatang yang halal dan halal. Halal opo, haram opo. Halal, ayam, sapi, ikan, kepiting, kambing. Haram, anjing, babi, ular, buaya, kata. Ya, oke. Nomor 3. Tata cara penyembelihan binatang yang benar. Tata cara menyembelih binatang dalam Islam. Menyembelih binatang sama dianjurkan lakukan dengan baik dan lemah lembut. Bisa mungkin dan pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Tidak menyakiti binatangnya. Terus. Memenuhi syarat dan hukumnya. 4. Menjelaskan hikmah binatang halal. Oh, 2, 3, wow. Meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ujian untuk mempercayai keimanan dan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal. Sedangkan kita telah berhasil memelihara lahir dan batin. Terima kasih. Begini waktu. Tepuk tangan untuk semuanya tambahan dari presentasi kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, ini waktu sudah istirahat ya. Dari apa yang kita pelajari kita simpulkan. Dengarkan. Oke. Tentang jenis-jenis binatang halal. Tadi disampaikan pada video binatang yang halal di darat. Binatang ternak, gitu? Ternak. Kemudian binatang yang tidak mengandung, tidak berbahaya, tidak memiliki
disajikan halal, ya. Dan yang tertulis atau tercatat dalam Al-Quran dan hadis itu dihalalkan. Sebenarnya haram kriterianya menjijikan, mengandung berbahaya, kemudian buas, ya, ada jenis bertaring dan sebagainya. Adapun makanannya kamu bisa mencari sendiri, kamu sudah banyak di situ ya. Makanannya ada kambing, ada sapi, ada yang haram ya, ada ular, ada buaya dan sebagainya. Kemudian semua binatang yang hidup di air hukumnya meskipun matinya tanpa disembelih. Seperti apa namanya? Makan lele, kita bedanya jauh atau bureng. Nah, tanpa disembelih misalnya mati, mungkin aja. Lele atau apa ikan gurame, ikan dan sebagainya, matinya karena kasatan, tanpa kering, ya, airnya habis, mati. Halal haram? Halal. Ada hiu atau pos terbang terdampar sampai ke daratan tanpa disembelih sudah mati, bagaimana? Padahal paus hiu itu buas tidak? Oh buas itu, ya. Tapi karena itu di air, hukumnya tetap halal. Ya. Anjing laut? Halal. Buaya? Halal. Apa haram? Hidup di luar? Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Mengingat fokus. Mari dalam rangka menutup pembelajaran ini, mudah-mudahan dengan pembelajaran tadi anak-anak bisa mengambil hikmah dan manfaatnya, bisa menambah wawasan pengetahuan tentang jenis-jenis binatang halal dan binatang haram, menambah kehati-hatian kita dalam rangka kita mengkonsumsi, memasukkan satu dalam tubuh kita dan senantiasa kita dapat terjaga dari semua perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca takmir bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.